dulu. Oke. Jadi bagaimana mempelajari akuntansi keuangan dan perpajakan lebih mendalam. Makanya kita bagi 3 supaya pembahasannya lebih mendalam. Jadi kedalamannya yang penting. Nah, akuntansi aset ini kita fokus nanti akan membahas tentang aset. Ya. Aset. Aset itu kalau di neraca sisi mana dia? Di sisi mana aset? Kalau kita lihat laporan posisi keuangan. Ada yang tahu sisi mana dia tuh? Ayo, sisi mana? Kalau kita lihat laporan posisi keuangan. Bentar ya, ini kok hilang-hilang dia. Saya balik dulu ke Zoom-nya. Bentar, ya Word-nya. Nah, kalau kita lihat ini saya buka dulu Word ya. Nampak blank ya? Nah, kalau kamu lihat ini apa ini? Ini laporan posisi keuangan. Nampak itu ya, tulisan tangan saya itu? Nampak enggak? Belum ada, Pak. Belum nampak? Belum ada, Pak. Bentar ya. Nah ini, nampak? Udah kelihatan? Kelihatan. Nah, laporan posisi keuangan kan begini dia ya. Berbentuk. Ya, Pak. Nah, yang paling atas ini apa? Paling kiri atas. Debit. Debit. Ini A. Aktif. Aset. Aset. Di Aktiva. sini, di sini Lia. B. Liabilitas. Liabilitas. Itu bahasa Indonesianya ya. Jadi aset itu udah jadi aset, jangan dibilang lagi aktiva. Supaya terbiasa ya, kalau kamu lihat standar akuntansi keuangan itu udah dibilang aset. Makanya mata kuliahnya akuntansi aset. Nah di sini apa? Ekuitas. Ekuitas. Ini ya. Dia Ekuitas. ekuitas. Nah aset ini terbagi lagi aset lancar dan aset tetap. aset jangka Tetap. panjang. Aset jangka panjang ya. Aset jangka panjang bisa lagi dibikin investasi, aset tetap dan lain-lain. Jadi semester ini kita akan mempelajari tentang aset yang non instrumen keuangan. Apa instrumen keuangan nanti kita pelajari. Jadi yang non instrumen keuangan itu sudah pasti bukan terkait dengan uang. Misalnya apa? Nanti kita akan pelajari tentang inventory, sediaan. Mempelajari tentang aset tetap, piutang nanti waktu instrumen keuangan. Mempelajari tentang apa lagi ya, nanti kita lihat materinya. Jadi kita akan mempelajari sisi kiri dari neraca, ya. Sisi kiri dari neraca. Nah, kita balik lagi ke kontrak perkuliahan tadi. Kita lihat satu-satu. Mata kuliah ini membahas mengenai standar akuntansi keuangan, kerangka konseptual pelaporan keuangan, serta pembahasan elemen aktiva dari laporan keuangan. Jadi kita akan mempelajari tentang sediaan, tentang aset tetap, penyusutan, aktiva tidak berwujud. Nanti kalau waktunya masih panjang, kita akan mempelajari tentang properti investasi. Pernah dengar itu, properti investasi? Belum ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini dikaitkan dengan aturan-aturan yang terdapat di IFRS. IFRS itu tahu kepanjangannya? Ini istilah-istilah yang mungkin kamu belum familiar. Ya, kamu belum familiar mungkin. IFRS itu kepanjangan dari ini coba dicatat ya, IFRS itu apa? Kan gitu, bingung kan? IFRS itu IFRS. Satu lagi SAK. Sambil kalau ada catatannya dia apa ya? IFRS itu apa? Pernah dengar? Kalau SAK pernah dengar?
Kalau SAK pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Kalau nggak pernah, bilang nggak pernah. Kalau pernah, bilang pernah ya. Pernah dengar SAK? Belum, Pak. Belum. Enggak, Pak. SAK Pernah, itu Pak. adalah, ya, kalau yang sudah pernah belajar, standar akuntansi Standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan. Keuangan. Ini SAK ya. IFRS, I-nya sudah pasti sorry ya tulisan tangan, karena di laptop saya tulis. Internasional Financial Nggak tahu, Pak. Reporting. Ini diingat ya, reporting standar. Standar. Ya, ini IFRS, International Financial Reporting Financial Standard. Reporting Standard. Nampak di layar ya? Nampak atau enggak? Kelihatan? Tampak, Pak. Tampak. Iya, jadi apa bedanya? Dua-dua ini standar akuntansi keuangan loh. Ya. Dua-dua ini standar akuntansi keuangan, cuman SAK ini standar akuntansi keuangan yang digunakan di Indonesia. Sedangkan International Financial Reporting Standard atau IFRS, ini standar yang dipakai di internasional. Banyak negara yang menggunakannya. Apa kaitannya? Kan gitu ya. Apa kaitan antara IFRS dan SAK? Hubungannya baik-baik saja, katanya. Tapi IFRS ini acuan dari SAK. Artinya SAK ini harus mengacu ke IFRS. Ya, jadi SAK yang dipakai akuntan-akuntan di Indonesia itu, yang dipakai para auditor di Indonesia, itu asalnya dari IFRS, International Financial Reporting Standard. Kenapa nggak langsung aja Pak IFRS-nya dipakai di Indonesia? Karena kondisi internasional belum tentu cocok dengan kondisi di Indonesia. Jadi di SAK itu beberapa standar itu disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ya. Bisa dipahami? Atau ada mau bertanya? Saya diam dulu lah. Kalian ngomong dulu. Pak, saya mau bertanya gitu. Erli, ada mau tanya Erli? Valencia, kameramu dong. Mana Valencia? Ah gitu loh ya, Valencia. Ya, ada yang mau bertanya sampai di sini? Jadi itu istilah IFRS dan SAK. Jangan bingung dengan istilah itu. Nanti kita akan sering menggunakan itu di akuntansi. Ya, IFRS dan SAK. Nah, kemudian kita kembali lagi ke screen tadi ya, ke screen kontrak perkuliahan. Nah, kemudian apa manfaat belajar ini? Anda mampu memahami secara mendalam tentang konsep teoritis akuntansi ke aset sesuai dengan PSAK. PSAK itu tanda, tadi kan SAK, ini ada PSAK-nya lagi. P-nya itu pernyataan. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi kalau kamu nanti main ke perpustakaan, oh ini ada bukunya. Saya tunjukkan ya. Ini salah satu buku SAK. Nampak? Nampak enggak? Halo? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, jadi ini PSAK. PSAK itu ini isinya di dalam pernyataan-pernyataan banyak ini. Ya, pernyataan-pernyataan di dalam inilah yang disebut PSAK. Nah, ini kebetulan yang tahun 2020 tambahannya. Kalau yang kumpulannya itu setebal ini, tebal sekali. Jadi seperti kitab suci ya. Jadi ini kitab sucinya orang akuntansi, akuntan di Indonesia. Jadi dia mengacu kepada IFRS. Nah, oke, bisa dilihat ya. Kalau kamu perpustakaan jalan-jalan pergi ke BI Corner, ya ke BI Corner, perhatikan di situ ada yang disebut dengan standar akuntansi keuangan. Jadi kamu harus
terbiasa dengan ini sebagai orang akuntan. Ya, nanti sampai kalau ke perpustakaan, coba pegang, kemudian elus, kemudian cium, kemudian peluk. Supaya ini menjadi milik kamu. Gitu, tapi jangan begitu aja. Buka, baru baca. Kalau nggak ngerti gimana? Nggak masalah. Jangan mengharapkan sekali membaca mengerti. Ya, yang penting kamu baca, ngerti nanti dulu. Karena nanti kalau kita membaca itu, pengertiannya itu muncul ketika kita menjalani waktu-waktu gitu ya. Yang penting kita pernah membaca, pernah tahu gitu ya, itu dulu. Ya, kemudian nanti kita akan paham. Ini SKK ya. Nah, mahasiswa memahami secara mendalam tentang konsep teoritis akuntansi aset sesuai dengan PSAK dan IFRS dan mampu menganalisis transaksi yang terkait dengan aset suatu entitas. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pengukuran. Ya, pengukuran. Jadi kita itu mengukur-ngukur. Apa alat ukur kita? Kalau tukang atau penjahit, alat ukurnya apa? Apa alat ukurnya? Ayo. Meter, ya? Iya, meter. Kalau misalnya tukang petani-petani yang menjual barangnya, ukurannya kilogram. Kiloan. Iya, kalau akuntansi apa ukurannya? Kan katanya pengukuran. Berarti kita mengukur ya. Akuntansi itu mengukur. Apa alat ukurnya, adik-adik? Alat ukurnya apa? Nah, kalau di akuntansi, alat ukurnya itu disebut dengan cost ya. Alat ukurnya disebut dengan cost. Saya jelaskan sedikit tentang cost. Nanti kita jelaskan juga lebih dalam. Nah, cost itu, alat ukur akuntansi itu disebut dengan cost. Alat pengukuran akuntansi. Akuntansi disebut dengan cost. Cost itu apa? Nah, ini ada yang sering menyebutnya cost, ya. Ada yang menyebutnya biaya. Kadang-kadang ada juga disebut biaya perolehan, tapi yang paling normal supaya mencerminkan artinya, cost itu kita bilangnya cost saja bahasa Indonesia. Ya, kenapa? Karena pos juga disingkat jadi pos kan gini ya. Post office disebut kantor pos kan gitu ya. Jadi kita pun supaya jangan hilang makna kosnya, kita pakai aja kos itu kos. Jadi sama nanti saya selama kuliah ini tidak akan menggunakan biaya untuk menerjemahkan kos ya. Saya akan selalu menggunakan kos. Nah, kos itulah alat pengukuran akuntansi. Kos itu adalah nilai moneter yang dilekatkan pada suatu objek. Yang dilekatkan pada suatu objek. Ya susah kali Pak, apa maksudnya itu gitu kan? Inilah yang disebut dengan cost. Nilai moneter, berarti alat ukur kita adalah nilai moneter. Nilai moneter Indonesia apa satuannya? Rupiah. Jadi sebenarnya orang akuntansi itu mengukur kos menggunakan, kalau di Indonesia menggunakan nilai rupiah. Kalau kami di Amerika menggunakan dolar. Kalau kalian di Kaban Jahe menggunakan apa? Menggunakan rupiah juga karena kalian masih di Indonesia. Tapi saya dulu di Amerika nggak pakai dolar. Gitu. Kalau kami di Cina pakai yuan juga. Kan gitu ya. Jadi nilai moneter itu tergantung di mana negaranya. Kadang-kadang di Indonesia juga bisa pakai dolar ya. Yang pasti nilai moneter itu adalah nilai mata uang. Jadi alat ukur akuntansi itu, cost itu menggunakan nilai mata uang. Makanya orang akuntansi itu tidak mengenal kilogram. Coba perhatikan. Pernahkah ada neraca dan rugi laba pakai kilogram? Semua pakai rupiah. Semua
Iya, pakai dolar. Karena alat ukurnya itu adalah nilai moneter. Misalnya begini, kamu beli HP atau perusahaan beli laptop. Beli laptop. Kamu mencatatnya di jurnal, apanya yang kamu catat? Apanya yang kamu catat selain tanggal ya? Tanggal, nama akun, yang pasti itu adalah nilai rupiah. Jadi kamu ketika akan mencatat ke dalam jurnal, kamu harus menentukan berapa nilai rupiah dari barang tersebut. Kalau tidak bisa kamu tentukan nilai rupiahnya, maka dia tidak bisa dicatat dalam sistem akuntansi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Mana tahu terlalu tinggi bahasa saya, bahasa surgawi, sedangkan bahasa klien bahasa neraka, mana tahu gitu kan. Kita masih dalam bahasa yang sama, bisa dimengerti. Kalau nggak mengerti bilang, Pak tolong diulangi gitu. Ya langsung aja disela ya. Oke? Bisa dipahami ya tentang cost. Cost itu adalah nilai moneter yang dilekatkan pada suatu objek. Jadi akuntansi itu sebenarnya tugas menentukan cost. Makanya ada cost accounting ya. Atau akuntansi biaya, akuntansi cost. Ya. Misalnya perusahaan lah dapat bantuan dia dari pemerintah atau WBI gitu ya. Dapat bantuan dari pemerintah 1 bus untuk mahasiswa. Gitu ya. Apakah bisa dicatatnya di jurnal aset tetap? Kemudian 1 biji dibikinnya kan. Kemudian kreditnya apa? Bingung dia, dibikinnya bantuan. 1 biji dibikinnya di situ di kolom rupiah itu 1 biji. Bisa begitu? Nggak bisa kan? Nah, bantuan tersebut harus diukur dengan nilai rupiah, baru kita bisa masukkan ke jurnal. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pengukuran itu adalah proses menentukan nilai moneter dari suatu objek. Oke, saya ulangi. Pengukuran adalah proses menentukan nilai rupiah atau nilai moneter dari suatu objek. Kalau objeknya aset, berapa rupiah asetnya? Itu pengukuran ya. Oke, pengukuran. Jadi kalau orang Batak itu, ada yang orang Batak di sini? Atau hanya saya aja orang Batak di sini? Ada orang Batak? Ada Pak. Wani Sumantri sini boro apa nih? Simatupang atau Simarmata? Wan. Simangunsong, Pak. Oh, Simangunsong, orang Batak ya. Jadi kalau orang Batak itu biasanya sebelum menikah, pihak keluarga kan bertemu ya. Pihak keluarga perempuan, pihak keluarga laki-laki kan bertemu. Oke. Nah, disebut itu marhata sinamot. Sorry yang bukan orang Batak. Marhata sinamot itu apa bahasa Indonesianya ya? Bincang-bincang tentang berapa harga yang akan ditetapkan kepada perempuan itu. Perempuan yang akan masuk ke keluarga laki-laki. Nah, itu sebenarnya kalau dalam akuntansi itu namanya pengukuran, menetapkan cost. Kan gitu ya. Itu pengukuran, menetapkan cost si wanita. Kenapa? Karena si wanita di pihak laki-laki dianggap sebagai aset. Nah, berbahagialah kalian perempuan. Kalian dianggap aset oleh pihak laki-laki. Tapi ada juga laki-laki yang tidak menganggap kalian aset. Kalau saya sih, saya pria baik-baik. Saya menganggap istri saya itu aset. Bukan hutang. Jadi proses menentukan nilai rupiah itu disebut dengan pengukuran. Jadi dalam proses-proses kita juga, nggak tahu kalau dalam orang Jawa yang beragama Muslim atau Chinese, saya kira ada ya. Saya kira pasti ada, itu namanya seserahan atau apa. Jadi seluruh menetapkan nilai moneter itu disebut pengukuran atau menetapkan cost. Nah, istilah kedua, kita kembali lagi share screen yang balik tadi. Oke, coba. Tadi sudah pengukuran. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini tadi pengukuran.
Kemudian penilaian, apalagi nih penilaian? Ya, penilaian itu menentukan nilai yang sebenarnya. Sebenarnya pengukuran dan penilaian ini mirip-mirip loh. Pengukuran dan penilaian ini mirip-mirip. Tetapi time-nya berbeda gitu ya. Kalau pengukuran itu pada saat transaksi terjadi. Penilaian biasanya pada saat tanggal laporan keuangan. Misalnya begini loh. Pernah orang tua mau beli tanah? Nah, misalnya kamu beli tanah sekarang, harga 1 meter, misalnya Rp100.000 per meter ya. Nah, jadi pengukurannya ya tanggal sekarang. Oke, kemudian akhir tahun nanti, apakah nilainya tetap Rp100.000 per meter? Nilai tanah tersebut biasanya meningkat. Jadi kalau kamu tetap itu catat 100.000, artinya nilainya itu tidak mencerminkan nilai pasar. Jadi harus dilakukan penilaian kembali setiap menyusun laporan keuangan. Sama juga seperti inventory, sediaan. Kamu misalnya punya usaha HP, ya, HP itu kau beli pada awal tahun misalnya 1 juta. Apakah nilainya tetap 1 juta pada sampai tanggal laporan keuangan? Tidak. Belum tentu gitu ya, bisa saja ya, belum tentu. Nah, itulah gunanya penilaian. Jadi kita penilaian akan melihat apakah nilainya itu dari saat pengakuan pada saat pencatatan ya, pada saat pencatatan awal, apakah nilainya tidak berubah sampai tanggal pelaporan. Itu yang dimaksud dengan penilaian. Jadi istilah pengakuan sudah ya, pengakuan itu kapan mencatat ke jurnal, bisa dicatat itu. Pengakuan itu terkait dengan kapan tanggal harus dicatat ke jurnal. Oke. Pengukuran berapa rupiah yang harus dicatat ke jurnal. Itu gampangnya ya, itu gampangnya. Bahasa yang nggak teknis. Jadi pengakuan berkaitan dengan kapan atau tanggal berapa harus dicatat ke jurnal. Oke. Pengukuran berapa nilai rupiah yang harus dicatat pada saat awal pencatatan ke jurnal. Penilaian apa? Penilaian itu menentukan nilai rupiah pada saat pelaporan keuangan. Oke. Jadi ada 3, pengakuan, pengukuran, penilaian. Satu lagi apa itu? Penyajian. Penyajian apa itu ya? Penyajian adalah bagaimana kita mengelompokkan akun-akun di laporan keuangan. Ya. Bagaimana kita mengelompokkan dan menyajikan akun-akun di laporan keuangan. Oke, itu penyajian. Sebenarnya ada satu lagi, 5 itu. Pengungkapan. Coba saya ulangi lagi ya. Ada satu tadi apa? Nomor 1 tadi apa? Pengakuan. Pengukuran. Pengakuan yang pertama. Iya, pengakuan. Kapan harus dicatat di jurnal? Ini terkait dengan tanggal transaksi. Itu sama aja dengan yang pacaran loh. Ada yang udah pacaran di sini? Saya nggak pacaran lagi, karena pacar saya sudah nggak ada. Ada yang pernah pacaran? Pernah lah saya bilang. Pasti nggak ada yang ngaku ini. Oke, kalau biasanya pacaran itu, ya pacaran, biasanya kan ada tanggal pengakuan ya. Ya enggak? Kalau kalian pacaran, tahu nggak kapan jadiannya? Itulah yang disebut dengan pengakuan. Ya, tanggal jadiannya itulah yang disebut pengakuan. Ya. Nah, pengukuran itu nilai rupiahnya. Nah, berapa yang sudah kau habiskan selama pacaran? Kan itu ya. Pengukuran.
Berapa nilai rupiah kalau di akuntansi, berapa nilai rupiah yang harus dicatat ke jurnal. Kemudian tadi ada penilaian. Nah, kalau pacarmu itu setelah kamu menjalani hubungan, kamu lihat apakah sifatnya masih seperti awal kalian pacaran atau nampak sifat aslinya, itu penilaian. Kalau dalam akuntansi juga begitu. Apakah nilai rupiah menurun atau meningkat pada akhir pelaporan keuangan. Jadi kalau istilah-istilah ini ingat aja waktu kalian pacaran, kalau masih pacaran, kalau udah suami istri ingatlah kenangan-kenangan. Udah ada yang udah kawin di sini? Belum ada ya? Belum ada yang udah menikah. Mana tahu kan? Tiba-tiba saya dengar pula, Mak katanya, atau Pak katanya. Oke. Kemudian ada satu lagi, penyajian. Penyajian ini menetapkan bagaimana posisinya di laporan keuangan. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan pengungkapan, disclosure. Disclosure ini bagaimana menyajikan informasi-informasi yang penting dari setiap akun. Menyajikan informasi-informasi yang penting dari setiap akun. Misalnya begini loh. Di neraca ada kas 300 juta. Ya, di neraca kan kamu udah pernah nyusul laporan keuangan kan? Dibikin di situ kas 300 juta. Sebagai investor, apa yang kamu perlu tahu dari situ? Atau sebagai orang yang baca laporan keuangan? Tentunya yang ada di pikiranmu kan, kasnya banyak ya 300 juta. Nah, kasnya ini apa-apa saja kan gitu ya. Kasnya apa-apa saja. Maka untuk mengetahuinya kasnya apa-apa saja, kamu perlu melihat catatan atas laporan keuangan. Nah, di situ akan diurai dia, ya diurai apa isi dari setiap akun itu. Jadi uraian isi dari setiap akun itu disebut dengan pengungkapan. Ya, pengungkapan. Jadi istilah itu jangan bingung. Pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Ya, laporan keuangan lengkap itu semua harus ada. Oke. Nah, itu sekilas, nanti kita lebih dalam lagi. Kemudian manfaat mata kuliah ini, kamu memiliki etika, kedisiplinan, dan kemampuan bekerja sama. Jadi penting itu ya, kemampuan bekerja sama. Nah, kemudian ini sikap nanti bisa kamu baca. Inilah model atau pengorganisasian materi kita nanti. Oke, nanti ini review tentang siklus akuntansi itu pertama. Kemudian kita akan berbicara tentang rangka konseptual pelaporan keuangan. Nanti kita akan belajar selanjutnya akuntansi sediaan, akuntansi aset tetap, akuntansi aset tak berwujud. Nah, di dalam akuntansi aset tetap nanti kita belajar juga tentang properti investasi. Jadi hanya 4 materinya, tapi 1 semester ya. Ya, 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau ada lebih kita akan tambah. Nah, ini pembelajaran daring, jadi tidak selamanya kita akan belajar tatap muka. Kalau tatap muka nanti saya akan beritahu melalui WA. Nah, buku kita apa? Ini ya, Hans, Kartika Hadi, dan kawan-kawan, akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Sebentar saya ambil bukunya. Ini ya. Saya menyarankan kalau kamu punya duit, beli. Sangat bagus bukunya. Ini. Bisa lihat? Oke. Kemudian, nah ini bukunya. Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Nah, textbooknya Kieso, nanti bisa saya bagikan di apa? Kieso. Kemudian, saya juga punya diktat akuntansi keuangan. Saya akan berbagi per bab nanti kepada Anda. Di situ juga sudah sekaligus tugas. Ya, tugas-tugas yang akan kamu kerjakan ada di situ ya. Saya punya diktat akuntansi keuangan 1. Sebenarnya ini masih nama lama, tapi belum saya ubah. Oke, nanti tugas-tugas akan ada. Ingat, ini jangan diperhatikan dulu ya, karena ada perubahan ini. Oke.
Kejujuran, kerjasama, etika, dan disiplin itu kita ambil nanti 15%. Ya, dari sikap. Kemudian UTS nanti kita ambil 20%. UAS juga 20%. Ya, tes formatif, nampak semua ya, tes formatif itu berupa post-test, pre-test itu tiap minggu akan kita lakukan. Jadi sebelum perkuliahan kita akan tes dulu, post-test, pre-test. Ini juga mencakup 15%. Sudah berapa persen ini? 30. 90, Pak. 70, Pak. Atau 90. 15%. Kemudian, bentar dulu ya, mana penghapusnya? Nah, kemudian, udah berapa ini? Unjuk kinerja dan partisipasi, tugas, 10% ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 45, 85, 5%. oh, 5%, Pak. ini 25%. Udah 100 itu ya? Udah, Pak. 100% ya? Oke, ini bisa kamu catat. Ini sebagai kontrak kita ya. Jadi supaya jangan lari-lari nanti. 15%, 20%, 25%. Tes formatif itu 15%, tes harian. Tugas 10%, termasuk kuis di situ ya, tes formatif. Kemudian unjuk kinerja dan partisipasi itu 15%. Nah, cukup merata, ya cukup merata. Artinya nggak ada yang bisa kamu abaikan ini. Nah, oke, sikap yang dimaksud di sini, sikapnya yang pertama kedisiplinanmu. Kalau kita pertemuan, jangan ada yang ingkar janji. Ya, ingkar janji. Kemudian juga keterbukaan. Nah, kalau misalnya ada kendalamu, tolong beritahukan ke kita, gitu ya, supaya jangan nanti saya bikin absen, padahal memang karena memang ada kendala yang tak bisa diapa, gitu kan. Kemudian itu kejujuran ya, kerjasama, etika. Etika ini termasuk etika berpakaian, ya etika memberikan pendapat. Jadi nanti sikap ini saya akan minta kalian mengevaluasi diri kalian sendiri dengan skala 1 sampai 4. Kemudian juga saya punya penilaian, nanti saya kombinasikan itu. Itulah yang menjadi nilai sikap. Oke. Di WB ini penting kali sikap. Kenapa? Karena jujur aja, kamu sudah saya bagikan kemarin ya. BCA, ada yang baca itu, BCA menghilangkan karyawan back office. Kalian baca nggak itu? Salah satu back office itu adalah akuntansi. Bayangkan, ya, profesi akuntansi itu akan banyak digantikan komputer. Ya, jadi kamu akuntan itu akan lebih kepada auditing. Auditing itu salah satunya ini akuntansi aset harus paham pengauditan. Kemudian pengembangan sistem informasi. Kalau kamu hanya mencatat debit dan kredit, ya itu akan digantikan mesin. Kalau hanya mengganti debit kredit gitu, nggak bisa. Ya, pemahaman konsep itulah yang akan lebih ditekankan kepada mahasiswa program studi akuntansi. Ya, kemudian sikap. Kadang-kadang sikap yang kurang baik itu, sepintar apapun kamu, itu akan dikali 0 nanti pengetahuanmu. Kalau sikapmu tidak bagus. Kalau kamu biasa-biasa saja, tetapi pekerja keras, jujur, mau bekerja sama, memiliki kedisiplinan, yakinlah hidupmu akan lebih sukses daripada orang yang pintar. Ngerti ya? Saya pengalaman pribadi, saya bukan termasuk orang yang pintar, bukan termasuk orang yang jenius, ya. Tetapi saya orang yang mengutamakan sikap yang bagus, jujur. Ya, saya paling nggak suka orang yang suka menoko-nokohi orang lain. Noko-nokohi tahu kan, berbohong. Bahasa Medan itu noko-nokohi kan. Orang yang suka berbohong. Jadi keutamaan itulah yang paling penting. Itu namanya soft skill ya. Jadi WBI sangat mementingkan pengembangan soft skill. Oke. Ini materi-materinya nanti saya akan buat ini di Google Classroom. Ya, Google Classroom.
Nah, kontra etikanya ini kita tetap keterlambatan perkuliahan maksimal 15 menit gitu. Kalau sinkron, saya kira begitu. Maksimal 15 menit. Kalau sinkron tahu, tatap muka kita seperti gini. Wah, dibilang ini kontra etika, ini berhilangan apanya semua. Apabila dosen tidak bisa menghadiri perkuliahan, maka wajib diinformasikan kepada komisaris kelas. Nah, ini nggak perlu kita pakai komisaris kelas karena kita sudah memiliki WA group. Oke, kehadiran mahasiswa di perkuliahan tidak boleh kurang dari 12 kali dari jumlah pertemuan. Hal ini merupakan syarat kelulusan. Dosen dan mahasiswa wajib menghilangkan suara HP selama perkuliahan. Maksudnya ini dimatikan apanya ya, kecuali kalau diminta. Apa namanya? Mikrofonnya. Oke, selainnya ini kalau kuliah offline ya. Nah ini penting juga, mahasiswa dan dosen tidak diperbolehkan makan, ini kan kelas ini ya, makan di kelas selama perkuliahan. Oke, jangan ngemil-ngemil di situ. Ya, karena yang itu akan membuat yang lain keroncongan. Oke, jangan ngemil-ngemil. Minum bisa, silakan kalau minum, karena minum itu tidak mengganggu ya. Nah, inilah kontrak perkuliahan. Jadi kita akan membahas beberapa materi. Siklus akuntansi sebenarnya hari ini kita akan bahas kerangka konseptual pelaporan keuangan, instrumen dasar kas. Nah, kemudian materi yang akan saya sampaikan di Google Classroom sebentar ya. Saya akan buka dulu. Bentar dulu ya, saya lihat. Bisa dilihat ini. Ini nanti akan, nah ini coba dibaca ulang. Ini seperti mengulang lagi siklus akuntansi. Oke. Nah ini persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, bukan modal ya. Bukan modal. Mungkin kamu pelajari modal dulu, oke, nggak masalah. Tapi ekuitas, kenapa ekuitas? Kok nggak modal? Karena dalam manajemen keuangan, hutang itu juga modal. Ya, hutang itu modal. Jadi, ini udah nampak ya? Nampak ya? Nampak semua ya? Ada yang nggak nampak? Nampak, Pak. Nah, Nampak, jadi kalau dalam akuntansi keuangan, manajemen keuangan, ini semua ini disebut dengan modal. Ya, jadi kita memisahkan itu menjadi kewajiban dan ekuitas. Oke, inilah persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau kamu perhatikan lebih dalam ini, aset itu adalah hasil dari usaha. Hasil dari usaha atau hasil dari pinjaman atau hasil dari setoran pemegang saham. Kewajiban itu sumber pendanaan dari kreditur. Sedangkan ekuitas sumber pendanaan dari pemilik dan hasil operasi perusahaan. Jadi misalnya begini, ada yang pernah kalian mendirikan usaha atau mencoba mendirikan usaha atau membayangkan mendirikan usaha? Kalau kamu membayangkan mendirikan usaha, membayang-bayangkan dulu lah, ya. Nanti mudah-mudahan terwujud. Ketika kamu memulai usaha, sebenarnya apa yang perlu kamu apa? Tentu kamu bilang ya harusnya ada modal kan gitu ya biasanya. Harusnya ada modal. Modal diperoleh dari mana? Bisa dari uang kantongmu atau bisa dari meminjam. Ya enggak? Nah, itulah kewajiban dan ekuitas ini sebenarnya modal kalau dalam manajemen keuangan. Oke. Nah, ketika kamu sudah mendapat modal dalam bentuk kewajiban dan ekuitas, kemudian kamu membeli sesuatu. Misalnya, kalau toko kain, kamu akan membeli kain. Nah, kain itu disebut dengan aset atau aktiva.
Jadi persamaan dasar akuntansi itu muncul dari fakta bisnis. Jadi bisnis itu penggambarannya adalah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Kalau kamu memulai usaha, asetmu itu pasti berasal dari utangan atau bisa saja berasal dari barangmu sendiri. Gitu ya. Misalnya usaha apa yang bisa kamu contohkan? Ada yang pernah memulai usaha kalian? Ayo, ada yang pernah memulai usaha atau orang tuanya, ada yang punya usaha? Coba kita diskusi dulu. Bagaimana menggambarkannya dalam persamaan dasar akuntansi? Ada yang pernah punya usaha? Oh iya, saya belum tahu. Siapa yang nilai A dari kalian? Akuntansi aset dan akuntansi usaha jasa dengan usaha dagang. Siapa yang nilai A? Saya mau tahu juga dulu. Wani nilai apa? Halo Wani. Wani Sumantris. Nilai apa akuntansi usaha jasa? B+, Pak. Usaha dagang? B+, Pak. Kalau si ini, siapa tadi ya? Sorry. Si Dewi Panesa? Halo Dewi. Ya, Pak. Nah, nilai apa? B, Pak. Dagang? Pak. B juga. Ya, Pak. Agnes? Kalau yang sudah lama saya lewati aja karena udah pernah saya tunjuk ya. Agnes? Akuntansi jasanya B, Pak. Akuntansi dagangnya B. Lydia? Halo di Lydia. B+, Pak, dua-duanya. Elsa? Elsa Nurani? Akuntansi usaha jasa B, akuntansi sadang A. Oh, Sion? Gak dengar, Sion. B plus keduanya, Pak. Lupa dari dinyalakan. B plus dua-dua ya? Ya, Pak. Yuni, anak kampung? Akuntansi jasa B+, kalau akuntansi dagang B, Pak. Oh, bagus-bagus nilai kliennya. Oke, bagus-bagus semua. Ada yang nilai C? Nilai A ada, nilai A? Dua-dua. Gracela saya kira ya. Gracela mana? Gracel. Please show your... Gracel nilai apa? Halo Gracel. Nggak belum nengok, Pak. Masa belum nengok? Berarti nilai C itu. Malu dia. Mana ada. Erik Morales. Halo Erik. Halo Pak, 22A Pak. Ini 22A. Oke, mudah-mudahan A terus kau ya. Gia? 22A Pak. Iya, jago-jago ini 22, bersamping-sampingan di sini. Lian? Yang jasa B, yang dagang B+, Pak. B+. Pintar-pintar kalian. Mes Riani? Mes Riani? B+ dan A. Oh iya. Nanti jangan terkejut badan mengikuti mata kuliah ini ya. Ini agak susah mata kuliahnya. Veronica? Yang pertama B, yang kedua A. Oh iya, bagus. Ini udah saya Gusma lah dulu. Gusma gimana, Gus? Dua-duanya B+, Pak. Iya, Cindy mana Cindy? Yang lama nggak saya tanya lagi ya, karena udah pernah saya tanya. Cindy apa? B+, Pak, dua-duanya. Valencia, ini nilai A ini juga mahasiswa bimbingan saya nih kan, Valencia. Halo Valen. How do you? Ya, Pak. Nilai apa Valen? Dua-dua A, Pak. Oh iya, mantap. Ya, mantap. Mudah-mudahan bisa terus bertahan. Oke, jadi nampaknya saya tidak ragu untuk mengulang ini. Nggak usah dari awal lagi. Ya, jadi ingat ya bahwa persamaan dasar akuntansi itu muncul dari realitas bisnis.
entah realitas bisnis. Kalau kau lihatlah usaha-usaha orang tuamu, pasti dia menggambarkan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ya, jadi nggak mungkin asetnya ada, ya asetnya ada, tapi sumbernya nggak tahu dari mana. Nah, itu salah. Jadi kalau ada aset, sumbernya harus kita ketahui. Jadi harus seimbang dia ya. Kalau dalam orang Tionghoa biasanya yin dan yang katanya kan. Jadi harus seimbang. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Inilah persamaan dasar akuntansi. Oke, penjelasannya nanti bisa Anda baca. Nah ini debit dan kredit. Debit itu apa artinya? Ada yang tahu arti debit? Ayo, siapa yang tahu arti debit? Arti kredit apa? Apa arti debit? Nggak pernah dulu dibahas. Ayo, Erik apa? Debit itu artinya apa? Nggak ada ya? Gia, debit artinya apa? Debit artinya kiri. Kredit artinya kanan. Itu pernah dengar itu? Jadi kalau gerak jalan model kelas 1 SMA ya, tapi lupa lagi ya. Kalau gerak jalan model akuntansi kiri, kanan, kiri katanya. Debit, kredit gitu ya. Jadi debit itu artinya kiri. Kenapa? Kalau kamu misalnya ini menghadap ini, aktiva itu kan sebelah kiri ya. Ya enggak? Kewajiban dan ekuitas di sebelah kanan. Ya. Jadi debit itu kiri, kredit itu kanan. Semudah itu sebenarnya. Ya, semudah itu. Artinya apa? Kalau kita masukkan ke dalam aset kewajiban dan ekuitas, makanya kiri dan kanan itu harus seimbang. Debit dan kredit harus seimbang karena sama seperti tangan, bukan seimbang kiri dan kanan ya. Sama-sama 5 kan? Ya enggak? Beratnya sama enggak? Pernah kamu kilo tangan kiri dengan kananmu? Sama enggak beratnya? Tapi jangan ditambahi jam seperti si Yuni. Nanti coba kalau ada kilo di rumah buka jamnya, kemudian berapa kilo ya gitu. Sama enggak? Nah, biasanya sama kan? Makanya debit dan kredit itu harus seimbang. Ya, gitu. Nah, di akuntansi, di sebelah kiri itu dilekatkan aktiva, di sebelah kanan itu kewajiban dan ekuitas. Jadi, artinya apa? Aktiva itu bertambah di sebelah kiri, kewajiban dan ekuitas bertambah di sebelah kanan. Ya. Aset itu bertambah di sebelah kiri, kewajiban dan ekuitas bertambah di sebelah kanan. Kalau berkurang gimana? Kebalikannya. Itu aja gampangnya. Kalau Anda yang susah tentang debit dan kredit, kalau berkurang sebaliknya. Aset berkurang di sebelah kredit. Kewajiban dan ekuitas berkurang di sebelah debit. Gitu aja. Segampang itu. Makanya kalau kalian bilang akuntansi susah, ya Tuhan, apa aja yang susah? Orang hanya aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Kan gitu ya. Mudah sebenarnya. Nah ini kamu baca nanti, hubungannya dengan pendapatan dan biaya, ini penting sekali. Bagaimana hubungannya dengan pendapatan dan biaya? Kamu bisa baca bahwa pendapatan itu menambah ekuitas. Jadi ke ekuitas saja. Jadi pendapatan dan biaya, ini hanya menambah ini ya, menambah ekuitas. Ini ya. Walaupun nanti kalau ekuitas bertambah tentu aktiva bertambah kan gitu ya. Karena dia harus seimbang. Tapi kaitan pendapatan dan biaya biasanya dia ke ekuitas. Masuk ke saldo laba. Itu dia. Nanti bisa kamu ulangi, ini saya rekam, nanti saya akan apakan ke YouTube supaya kamu bisa mengulang-ulang. Nah, inilah yang disebut dengan saldo normal. Ini penting kamu ingat, saldo normal ini. Artinya, aset itu normalnya di debit.
hutang itu normalnya dikredit, ekuitas itu normalnya dikredit, pendapatan itu normalnya dikredit, biaya normalnya didebit. Pak, kalau kebalik gimana? Ya berarti nggak normal. Nggak normal artinya apa? Salah. Misalnya begini, kalau kamu biasanya jalan ke depan, tiba-tiba jalan ke belakang, normal nggak itu? Nggak normal, katanya orang kau gila kan? Atau ada keahlianmu khusus. Kan gitu. Jadi kalau kamu nanti melihat saldo, misalnya saldo di neraca atau rugi laba bertentangan dengan kaidah normalitasnya ini, maka dia itu bisa dikatakan salah atau tidak normal. Ini diingat ya. Ini tolong diingat. Kalau misalnya kamu susah mengingat, ya dihafal lah. Sama aja kan. Diingat dengan dihafal. Ini jangan lupa. Ya, ini dasar-dasarnya. Kemudian kita lihat siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi. Ini panjang ini. Sebenarnya nggak sepanjang ini kalau ingat ya. Siklus akuntansi itu dimulai dari ada data transaksi disebut. Oke, data transaksi itu nanti akan dicatat atau ditangkap di dokumen atau bukti. Ya, misalnya begini, ada penerimaan kasmu. Penerimaan kasmu itu harus kamu catat dulu di bukti penerimaan kas. Itu yang disebut bukti transaksi. Baru setelah ada bukti penerimaan kasnya, kamu catatlah itu pencatatannya ke jurnal. Begitu kan? Oke, inilah yang disebut dengan proses pencatatan. Kemudian setelah dicatat, kamu klasifikasikanlah itu, istilahnya posting, ke akun-akun buku besar. Ingat ya, akun-akun buku besar. Ada berapa buku besar? Ada berapa buku besar? Ayo, Yuni anak kampung, ada berapa buku besar? Apa? Buku besar apa? Nah, biasanya orang bilang buku besar umum. Biasanya gitu memang. Ada buku pembantu. Oke. Nah, jadi buku besar itu sebenarnya buku besar namanya juga buku besar. Satu aja bukunya ya. Satu aja bukunya. Yang banyak itu adalah akun-akunnya. Ada akun kas. Jadi jangan bilang buku besar kas, salah. Yang ada adalah akun kas. Jangan bilang buku besar piutang, salah. Yang benar itu adalah akun piutang. Ya. Jadi pemostingan itu bukan ke buku besarnya, tapi ke akun-akunnya. Ingat itu ya, akun-akun. Oke. Nanti saldo-saldo akun itu akan dimasukkan ke neraca saldo. Ya. Neraca saldo kemudian nanti akan dilakukan penyesuaian dan koreksi. Nah, ingat, penyesuaian dan koreksi itu dilakukan di jurnal umum. Jadi tak ada kalau di semester 1 kamu pelajari jurnal penyesuaian, sebenarnya tidak ada nama jurnal penyesuaian. Namanya proses penyesuaian. Atau penyesuaian saja. Dicatatnya di mana? Itu di jurnal umum. Ya, ini saya mau mengalahin lagi ya, mengarahkan kembali. Jurnal penyesuaian, jurnal koreksi itu tidak ada. Ya, yang ada adalah koreksi dan penyesuaian. Dilakukan di jurnal umum. Ya. Kemudian nanti membuat kertas kerja, kemudian terakhir membuat laporan keuangan. Pertanyaan saya, ada berapa laporan keuangan? Ayo, ini termasuk nilai partisipasi. 4, ya. Siapa ini namanya yang bilang 4 ini? Saya catat dulu Agnes, namanya. Agnes bilang 4. Yang bilang 5 tadi siapa? 5. Iya, Pak. Siapa? Iya. Kurang dengar saya, ribut kali latar belakangnya. Siapa tadi yang bilang 5?
Iya, Pak. Dia. Laki-laki nih? Iya. Oh, Gia. Iya. Gia bilang ada 5. Ada lagi yang lain? Ada lagi komentar yang lain? Berapa laporan keuangan sebenarnya? Oke, saya tanya dulu. Agnes. Agnes itu bilang 4. Apa-apa aja yang 4 itu, Agnes? Ini saya catat. Laporan laba rugi. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, sama laporan arus kas, Pak. Neraca dan laporan arus kas. Kalau dia tadi 5 katanya. Apa-apa aja? Buka. Pertama, laporan laba rugi. Laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Perubahan modal. Ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Oh, catatan atas laporan keuangan. Oke, bagus. Jadi sebenarnya seperti yang dijawab si Gia, laporan keuangan itu ada 5 ya. Ada 5. Cuman posisinya belum pas sekali. Jadi bisa dibilang laporan keuangan itu satu adalah laporan posisi keuangan. Salah pulpen saya. Pertama, laporan posisi keuangan. Saya catat di sini aja ya. Supaya jangan pindah-pindah. Atau sering disebut neraca, tapi biasakan menyebut laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan rugi laba. Atau laba rugi bisa saja sama aja ya. Rugi laba. Yang ketiga apa? Laporan arus kas. Yang keempat apa? Laporan posisi laporan perubahan ekuitas ya, bukan perubahan modal. Ingat, kenapa ekuitas? Karena kita membedakan modal itu menjadi liabilitas dan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Ini jangan dilupakan ya. Catatan atas laporan keuangan. Jangan lupa, laporan keuangan itu ada 5. Jadi waktu bangun nanti suruh adikmu nanya. Dek, besok kalau bangun tidur langsung tanya kakak ya. Sebutkan laporan keuangan. Nah, terus kamu laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, gitu. Mantap kali kakak ini katanya. Kan gitu ya. Jadi ada 5 jenis laporan keuangan. Dan yang disebut laporan keuangan pokok itu ada 2. Ini yang disebut laporan keuangan pokok. Yaitu laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba. Kenapa laporan ini disebut laporan keuangan pokok? Karena kedua laporan ini dihasilkan dari siklus akuntansi. Jadi siklus yang saya ceritakan ini sebenarnya menghasilkan 2 laporan aja. Laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba. Laporan yang lain dari mana ini? Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Ini dihasilkan dari laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba. Bisa dipahami ya? 3 laporan ini itu dihasilkan dari ini. Jadi nggak boleh ada 3, 4, 5 kalau nggak ada 1, 2. Ya. Bisa dimengerti ya? Jadi laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan itu dihasilkan dari laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba. Nah, yang dihasilkan dari siklus akuntansi hanya 2, laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba. Oke, bagus. Kredit untuk Agnes dan Gia. Oke. Nah, kemudian setelah kamu susun laporan keuangan, selanjutnya menutup akun-akun nominal. Ya, menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu apa? Ayo. Ada yang tahu? Ada 2 jenis akun di siklus akuntansi, disebut dengan akun-akun real, dan akun-akun nominal. Coba, ada yang tahu apa akun real dan akun nominal?
Silahkan. Ayo. Gak usah saya sebut namanya, langsung aja hidupkan apanya. Oh ini Pak, akun-akun real itu adalah ini, akun-akun nominal itu ini gitu ya. Ini saya catat semua. Penilaian sudah mulai berlaku. Siapa ini? Erik, Pak. Akun Erik. nominal Ya. Aset kewajiban dengan ekuitas. Ekuitas. Kemudian Akun nominal itu pendapatan dan biaya, Pak. Tadi akun real yang pertama tadi. Iya, Pak. Oh, yang ini akun nominal itu pendapatan dan biaya, Pak. Biaya. Oke, yang lain gimana? Terbalik, Pak. Terbalik. Ini siapa? Vero, Pak. Si Veronica. Veronica. Iya. Veronica terbalik katanya ya. Oke. Oke. Oke, berarti nggak usah saya apakan lagi. Yang lain ada? Mana yang benar ini? Si Erik atau Veronica? Erik, Pak. Erik, Pak. Iya, si Erik ya. Jadi akun-akun real itu adalah aset, kewajiban, dan ekuitas, sedangkan nominal pendapatan dan biaya. Jadi setiap akhir tahun, akun-akun pendapatan dan biaya itu harus kita tutup deh. Harus kita tutup. Jadi seperti ember yang sudah berisi, ya ember yang sudah berisi kalau kamu nampung air hujan. Nah, kalau ember itu, itulah pendapatan dan biaya. Nah, kalau udah penuh kamu pindahkan ke bak. Bak itu adalah laporan posisi keuangan. Jadi biasanya setiap akhir periode perusahaan itu mengalami rugi atau laba, maka dia akan langsung dipindahkan ke akun yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi, ntar ya. Ada nggak di sini? Nah, ini hubungannya ya. Coba lihat. Nah, hubungan ekuitas pendapatan dan biaya. Ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal tambah pendapatan kurang biaya. Jadi, pendapatan itu dan biaya ditutup ke akun ekuitas dia. Ya, ini udah kamu alami di semester 1. Makanya kalau menutup itu gimana ya? Pernah menutup akun? Jurnal penutup katanya kalau di semester 1 atau penutupan akun. Ditutup gimana ya? Pendapatan ditutup kemana dia? Pendapatan ditutup kemana? Ada yang bisa? Iktisar. Si? Halo? Siapa? Jelas. Ya. Satu-satu dulu ya. Yang lain matikan dulu. Oke, siapa sekarang yang bicara? Diam semua. Krik, 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 krik. Ayo, siapa namanya? Ah, itu siapa itu? Cindy, Pak. Cindy, oke. Cindy dulu ya. Cindy dulu yang lain. Cindy gimana? Pendapatan ditutup ke ikhtisar rugi laba. Terus apa lagi, Cindy? Nah, beban atau biaya ditutup ke ikhtisar laba rugi. Oke. Oke, tutup dulu apanya ya. Oke, benar. Benar ya. Udah. Itu seperti ngelas. Siapa itu? Ngelas. Krrrr, katanya. Jadi benar yang dikatakan si Cindy, pendapatan ditutup ke ikhtisar rugi laba dan biaya atau beban ditutup juga ke ikhtisar rugi laba. Jadi sebenarnya akun ikhtisar rugi laba itu akun sementara ya, akun sementara, bukan akun permanen di laporan posisi keuangan. Kalau kamu lihat laporan posisi keuangan nanti kamu browsing di internet, tidak ada akun ikhtisar rugi laba. Jadi akun sementara. Jadi akun ikhtisar rugi laba itu bisa kita hilangkan, ya bisa kita hilangkan dengan menutup langsung ke akun realnya yang disebut dengan laba ditahan.
Jadi nanti kalau kamu mengerjakan soal-soal, saya tidak akan menggunakan akun ikhtisar rugi laba ya. Saya tidak akan menggunakan akun ikhtisar rugi laba, tetapi saya akan menggunakan, ini coba lihat di monitor, saya akan menggunakan akun return earning. Return earning atau laba ditahan. Akun laba ditahan ini menggantikan akun ikhtisar rugi laba. Ingat ya. Jadi akun laba rugi, ikhtisar rugi laba tidak akan saya pakai. Saya akan menggunakan akun laba ditahan. Ya, jadi agak berbeda nanti dari pengantar akuntansi karena saya akan mengarahkan Anda ke praktik yang benar-benar terjadi. Ya, nggak ada yang disebut ikhtisar rugi laba. Itu hanya akun sementara, income summary. Hasilnya gimana? Sama saja, nggak berbeda sih. Ya cuman kamu tak perlu 2 kali. Kalau misalnya pengantar akuntansi kan kamu 2 kali ya. Udah ditutup ke ikhtisar rugi laba, pendapatan ditutup ke ikhtisar rugi laba, biaya-biaya atau beban ditutup ke ikhtisar rugi laba, maka nanti ikhtisar rugi laba kamu tutup ke akun modal, kan gitu ya? Ya enggak? Ikhtisar rugi labanya kamu tutup ke akun modal. Iya kan? Iya, Pak. Nah, nanti nggak perlu begitu. Pendapatan ditutup ke laba ditahan, biaya-biaya ditutup ke laba ditahan nggak perlu lagi ditutup ke modal. Karena dia sudah menunjukkan akun ekuitas. Ya, jadi cukup hanya 2 langkah. Kalau kemarin 3 langkah, nah ini cukup 2 langkah. Jadi kamu irit 1 langkah. Hasilnya sama, cuman pekerjaannya dikurangi. Ngerti ya? Nah, tahu istilah-istilah ini? Cash itu bahasa Indonesianya apa? Tunai, Pak. Kas, Pak. Kas. Account receivable. Piutang. Piutang usaha. Oke. Itu allowance for doubtful account. Apa itu ya? Susah kali. Allowance for doubtful account itu adalah penyisihan untuk kerugian piutang atau kalau kamu biasanya penyisihan piutang tak tertagih. Ya. Merchandise inventory. Sediaan barang. Iya, sediaan barang dagang. Long term investment. Investasi jangka panjang. Building. Bangunan. Accumulated depreciation of building. Akumulasi penyusutan Bagus. bangunan itu gede. Iya, account payable. Apa ya? Utang Usaha atau utang dagang. Unearned rent income. Ayo, udah mulai susah ya. Pendapatan sewa diterima di muka. Unearned. Bahasa Inggris unearned itu belum terbentuk ya. Pendapatan sewa yang belum terbentuk. Atau bahasa Indonesia sering disebut sewa diterima di muka. Ya. Ngerti ya? Common stock. Common stock itu apa? Saham biasa atau modal saham. Ya, saham biasa atau modal saham. Retain earning. Itu sudah ada. Laba ditahan. Sales. Penjualan. Oke. Purchase. Pembelian. Rent expense. Biaya sewa. Biaya sewa. Oke, itu istilah-istilah bahasa Inggris. Nah, ini contoh-contohnya nanti kamu bisa lihat di diktat yang akan saya kirimkan. Tolong dipelajari. Karena ya kalau ada yang susah, coba nanti ditanya ke saya. Nah, di sini saya menggunakan pencatatan melalui jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, ingat jurnal di akuntansi itu ada berapa?
Yang kamu tahu itu ada jurnal umum dan jurnal Khusus. Nah, jadi jurnal umum, jurnal khusus apa-apa aja. Sorry, saya lihat dulu. Jurnal khusus apa-apa saja nih ya. Ada di sini saya kira. Coba saya lihat dulu ya. Nah, ke jurnal umum. Jurnal khusus itu ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada apa lagi? Jurnal pembelian, ada jurnal penjualan. Ya, nanti kamu baca di sini sudah lengkap. Nanti tolong dibaca. Bahasanya bahasa sehari-hari. Kalau nggak ngerti, tolong saya ditanya nanti. Oke, ini dia. Sangat lengkap. Jadi sekedar mengingatkan kamu tentang apa yang kamu pelajari. Nah, kemudian ini sudah jam berapa ini? 10.26. Ya, 10.26. Supaya jangan terlampau banyak habis datamu. Oke. Nah, nanti kamu diminta mengerjakan tugas ini. Tolong dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanya saya melalui WA. Saya akan siap setiap saat menjawab WA-mu. Kecuali kalau saya lagi tidur, jangan minta pula. Pak, jawablah. Padahal saya udah lagi ngorok itu kan. Iya kan? Nah, atau lagi berdua-dua dengan